Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan tetap belajar tentunya. Untuk materi ekonomi internasional kali ini kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang hambatan perdagangan tarif dan non-tarif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas tentang hambatan perdagangan non-tarif atau hambatan impor non-tarif. Jangan lupa sebelum kita mulai kuliah hari ini, semuanya absen dulu di OCW UNS ACID ya, sebelum presensinya ditutup. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kebijakan non-tarif itu bertujuan untuk mengurangi impor, sebagaimana halnya dengan kebijakan tarif. Kenapa impor itu perlu dikendalikan? Supaya neraca pembayaran suatu negara senantiasa dalam kondisi yang seimbang. Apa saja kebijakan non-tarif itu? Di antaranya yang pertama adalah subsidi. Salah satu contoh kebijakan subsidi yang sering kita temui adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk diberikan kepada petani untuk menekan biaya produksi. Jika biaya produksi berhasil ditekan, diharapkan harga output yang dihasilkan juga menjadi lebih murah. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, atau subsidi harga. Subsidi diberikan dengan tujuan untuk menambah produksi dalam negeri, mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri, serta menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Pemerintah memberikan subsidi pupuk dan subsidi benih kepada petani padi, supaya beras Indonesia dapat bersaing dengan beras internasional. Subsidi biasanya diberikan untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat banyak, seperti BBM, beras, dan juga subsidi biasanya bersifat transparan dan dapat dikontrol oleh masyarakat. Ayo, selain beras dan premium, komoditas apa lagi yang mendapatkan subsidi dari pemerintah? Yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya, listrik, LPG 3 kg, yang LPG melon ya dek. Subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok ini sangat penting supaya barang-barang kebutuhan pokok tadi itu bisa tetap terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kita sebagai masyarakat hendaknya juga mengontrol pemberian subsidi tersebut supaya tidak salah sasaran. Misalnya kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, kita mengisinya dengan Pertamax, bukan diisi dengan premium. Subsidi ini sangat bermanfaat untuk kebijakan dalam negeri, tetapi bisa menghambat terjadinya perdagangan internasional. Hambatan perdagangan lainnya adalah dumping.
Pasti adik-adik sering mendengar apa itu dumping, politik dumping. Biasanya negara yang terkenal menerapkan dumping itu adalah negara Jepang, di mana dengan politik dumping ini atau kebijakan dumping ini, negara tersebut menjual dengan harga yang lebih mahal di dalam negeri, tetapi menjual dengan harga yang lebih murah untuk luar negeri. Kebalikan dari dumping adalah anti-dumping duties. Jadi, suatu negara akan melakukan anti-dumping duties apabila sudah ada penyelidikan tentang apakah telah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak fair, tidak jujur, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Kemudian ada lagi yang namanya international cartel. Masih ingat kita belajar tentang kartel itu ada di struktur pasar apa? Di ekonomi mikro? Ya, ada di struktur pasar oligopoli. Nah, international cartel ini merupakan organisasi dari beberapa negara atau perusahaan supplier dari beberapa negara yang mereka itu sepakat membatasi produksi dan ekspor dengan tujuan memonopoli. Supaya apa? Supaya mereka dapat memaksimalkan keuntungannya. Oke, sekarang kita kembali ke dumping. Jadi dumping ini ada 3 tipe. Yang pertama, persistent dumping. Pada persistent dumping ini, mereka berkecenderungan untuk memonopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik. Tentu saja tujuannya adalah memperoleh profit yang maksimum dengan cara menerapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. Yang kedua adalah predatory dumping. Nah, predatory dumping ini cukup berbahaya. Jadi perusahaan yang melakukan strategi dumping ini menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang relatif murah, tapi hanya sementara. Dia bertujuan menjual murah itu supaya bisa menggusur atau mengalahkan kompetitornya. Setelah kompetitornya itu terkalahkan, kemudian dia memberlakukan harga yang normal lagi. Oke, mungkin adik-adik bisa mengamati ada beberapa barang itu impor dari luar negeri, dulu harganya murah, tapi kemudian semakin kesini harganya kemudian menjadi mahal. Dia tidak lagi menjual murah atau menjual dengan harga normal lagi, itu karena kompetitornya sudah tersingkirkan. Yang ketiga adalah sporadic dumping, di mana perusahaan menjual murah tidak ke semua negara, tetapi hanya ke beberapa negara secara sporadis. Hambatan perdagangan non-tarif lainnya adalah Voluntary Export Restraint atau VER, di mana dengan skema ini negara pengekspor setuju untuk membatasi jumlah ekspornya ke negara pengimpor. Supaya apa? Supaya harga produk ekspor mereka menjadi lebih tinggi di pasar negara pengimpor. Ingat ya, suatu barang kalau demand-nya itu tinggi, tetapi supply-nya itu terbatas atau stoknya terbatas, tentu kan nanti harga dari barang tersebut akan tinggi. Contoh yang paling mudah untuk sekarang ini, stok masker medis itu kan sangat terbatas sekali, mencarinya juga susah, kemana-mana tidak ada yang menjual masker, sehingga harganya menjadi sangat tinggi sekali. Yang dulunya hanya 25.000 per box, sekarang bisa mencapai 300.000, bahkan sampai 400.000. Demikian pula dengan barang-barang ekspor. Nah,
negara pengekspor itu ingin supaya harga produk ekspornya itu tinggi dengan cara membatasi stoknya tadi itu. Kebijakan non-tarif lainnya adalah dengan menerapkan persyaratan kandungan lokal. Pemerintah dari banyak negara itu sering menggunakan persyaratan kandungan lokal supaya dapat membatasi impor. Jadi di sini barang yang mau masuk ke negara kita, contohnya itu barang tersebut harus mengandung kandungan lokal yang ada di Indonesia. Cara ini ternyata cukup efektif untuk membatasi impor, karena jika barang tersebut tidak mengandung sekian persen kandungan lokal, tidak dapat masuk ke negara pengimpor. Dengan demikian, perkembangan industri domestik itu dapat menjadi lebih terdorong. Karena persyaratan kandungan lokal ini cukup sulit untuk dipenuhi dan tidak ada substitusinya dari negara pengekspor. Biasanya kebijakan ini diberlakukan untuk produk makanan jadi, kemudian produk kosmetik, atau produk-produk obat dan farmasi. Kemudian import license atau lisensi impor. Lisensi impor ini merupakan salah satu kebijakan yang efektif mengurangi impor, karena setiap importir barang harus mendapatkan izin dari pengiriman barang yang dilakukan ke dalam negeri. Jadi jika importir tersebut tidak memiliki lisensi, tidak dapat mengimpor barang dari luar negeri. Dan tentu saja prosedur untuk mendapatkan lisensi impor ini pasti tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan yang cukup rumit untuk bisa mendapatkan lisensi tersebut. Lisensi ini menjadi semacam SIM atau surat izin mengemudi kalau kita mengendarai kendaraan di jalan raya. Jadi tanpa lisensi impor ini, seorang importir tidak dapat mengimpor barang dari luar negeri. Kebijakan non-tarif lainnya yang terakhir kita pelajari hari ini adalah Import State Trading Enterprise, STIS. Import State Trading Enterprises ini adalah semacam institusi atau agen-agen pemerintah yang bertindak secara sebagian atau bisa juga bertindak secara penuh sebagai pembeli tunggal dari komoditas tertentu di pasar dunia. Mereka ini biasanya juga bertindak sebagai monopoli di pasar domestik dalam penjualan komoditas tersebut. Contohnya Bulog. Bulog itu mendapat kewenangan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan impor beras. Nah, di dalam negeri, Bulog ini juga yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan beras impor. Demikian juga dengan komoditas gula. Jadi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri itu menunjuk salah satu BUMN dan juga beberapa perusahaan swasta untuk melakukan impor gula. Selain kebijakan non-tarif yang sudah kita pelajari tadi, ada juga hal lain yang dapat menghambat perdagangan. Kita simak video berikut.
Hambatan lain yang didesak pengusaha untuk segera diselesaikan adalah kampanye negatif dari berbagai LSM terkait barang-barang produksi Indonesia dan mendesak pemerintah daerah untuk menghapus berbagai macam pungutan liar yang menghambat ekspor. Demikian kuliah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.